untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan ta'zim, pengagungan untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena dialah yang layak, yang pantas untuk mendapatkan segala macam bentuk pujian dan pengagungan. Salawat serta salam, marilah kita senantiasa basahi lisan kita dengannya kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun kita mendengar nama beliau sallallahu alaihi wasallam disebut, kita bersalawat kepada beliau alaihi salatu wassalam. Ikhwani fid din rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita dengan kitab yang kita jadikan sebagai muqarrar, yaitu kitab Ashru Masail Muhimmah fi Siyam, yang ditulis oleh Profesor Dr. Saleh bin Abdul Aziz bin Uthman Sindi, yang beliau merupakan guru atau pengajar, dosen akidah di Universitas Islam Madinah. Maka ikhwani fid din rahimakumullah, semakin hari Ramadan terasa semakin dekat. Bau Ramadan semakin dekat. Harumnya bau Ramadan ini semakin tercium. Dan tentunya orang-orang yang beriman, semakin hari semakin dekat Ramadan dengannya, maka semakin hari semakin ia persiapkan dirinya dengan matang. Semakin hari ia semakin memperkokoh niat dan tekadnya untuk menyambut bulan yang diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu bulan Ramadan ini. Untuk menyambut bulan di mana orang-orang yang beriman mendulang pahala. Untuk menyambut bulan di mana orang-orang yang beriman memperbanyak munajatnya, memperbanyak istighfarnya, memperbanyak taubatnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ikhwani fid din rahimakumullah, tidak ada bekal yang paling utama, tidak ada bekal yang paling baik dan paling bagus untuk kita persiapkan demi menyongsong bulan Ramadan ini selain bekal ilmu. Maka bekal ilmu inilah yang paling utama yang harus kita persiapkan untuk menghadapi bulan yang mulia, bulan yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu bulan Ramadan. Ikhwani fid din rahimakumullah, pada pembahasan yang lalu kita telah membahas permasalahan yang kedua, dan insya Allah pada kesempatan kita malam hari ini kita lanjutkan pembahasan kita dengan al-mas'alatu tsalitsatu, dengan permasalahan yang ketiga. Maka di dalam kitab ini al-muallif hafizahullah ta'ala, Profesor Dr. Saleh Sindi, beliau menulis al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga. Apa permasalahan yang ketiga ini yang menjadi pembahasan kita, yang beliau hafizahullah ta'ala tulis di dalam kitabnya ini? Maka kita akan sama-sama mengkaji pembahasan yang ketiga ini biiznillah ta'ala. Taib, anil qari. Anil ladhi sayaqra. Famasni. Naam, yallah, iqra. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: المسألة الثالثة: ماذا عن المريض والعاجز
أما العاجز فهو الذي لا يتمكن من الصوم إما لعدم تكليفه كالمجنون وإما لعدم قدرته ككبير السن الذي يضره الصوم إذا العاجز إن كان فاقدا للتكليف فإنه لا شيء عليه ولا يلزمه شيء لا هو ولا أهله لأنه فاقد للتكليف وأما إن كان من حسبك بارك الله فيك. طيب ikhwani fi din rahimakumullah. Permasalahan yang ketiga yang Syekh Profesor Dr. Saleh Sindi sebutkan adalah madza 'anil marid wal 'ajiz. Berkaitan tentang al-marid, orang yang sakit dan orang yang lemah. Sehingga beliau mengatakan madza 'anil marid wal 'ajiz. Apa yang berlaku bagi orang yang sakit dan orang yang lemah? Tentu kedua masalah ini telah kita ketahui. Al-marid yaitu jiddu as-sahih, atau istilah marid ini juga di dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah as-sakim. Dan yang kedua adalah al-ajiz. Al-ajiz. Apa ini al-ajiz? Beliau hafizahullahu ta'ala ay al-muallib mengatakan ammal ajizu fahuwa alladhi la yatamakkanu minas shawm. Yang dimaksudkan dengan al-ajiz, orang yang lemah, adalah orang yang tidak memungkinkan baginya untuk berpuasa. La yatamakkanu minas shawm, yang tidak mampu ia berpuasa. Maka inilah dinamakan dengan al-ajiz. Kenapa dinamakan dengan ajiz? Yakni li'adamil qudrati 'ala shaum. Karena ia tidak mampu untuk mengerjakan ibadah puasa tersebut, maka ia diistilahkan dengan al-ajiz tadi. Ketidakmampuannya untuk mengerjakan ibadah puasa ini imma li'adami taklifihi kal majnun wa imma li'adami qudratihi. Ketidakmampuannya ini bisa berupa karena ia tidak mampu untuk menjalankan taklif tadi. Tidak mampu untuk menjalankan apa yang Allah Azza wa Jalla telah tetapkan. Tidak mampu untuk mengerjakan apa yang Allah Azza wa Jalla telah wajibkan. Seperti siapa orang yang tidak mampu mengerjakan apa yang Allah Azza wa Jalla tetapkan ini? Kal majnun. Seperti orang yang gila. Orang yang gila. Atau yang kedua, wa imma li'adami qudratihi, atau ia tidak mampu untuk mengerjakan puasa tersebut karena memang kemampuannya untuk mengerjakan puasa ini tidak ada sama sekali. Maka kita akan bahas bagian yang pertama yang Syekh Saleh Sindi sebutkan imma li'adami taklifihi. Baik ini karena ia tidak mampu untuk mengerjakan taklif tersebut. Maksudnya apa? Taklif ini sudah tidak ditetapkan bagi orang tersebut. Siapa yang dimaksudkan orang yang tidak ditetapkan baginya taklif ini? Salah satunya adalah orang yang gila. Pembebanan akan syariat ini tidak lagi ditetapkan bagi siapa? Orang yang gila. Sampai kapan? Sampai ia sembuh dari gilanya, sampai ia sadar. Sampai ia sadar. Maka ketika kita mendapatkan imma li'adami taklifihi, maka yang masuk dalam kategori li'adami taklifihi di sini orang yang tidak mampu, orang yang tidak ditetapkan baginya taklif adalah orang yang gila dan yang semisal dengannya. Nanti akan kita bahas penjabarannya. Mana dasar, mana dalil yang berkaitan dengan orang gila ini adalah orang yang tidak mampu untuk taklif tersebut, atau orang yang tidak dibebani baginya taklif ini, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala dari sahabat Ali bin Abi Talib. Dari sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathatin." Pena terangkat dari 3 jenis orang. Anin naimi hatta yastayqidha. Pena ini terangkat dari orang yang tertidur sampai ia terbangun. Wa anis sabi hatta yakbura. Dalam riwayat lain, wa anis sabi hatta yahtalim. Dan pena ini juga terangkat, ketetapan untuk menjalankan taklif syariat tersebut terangkat bagi anak kecil sampai ia dewasa, sampai ia akil balik. Sampai ia akil balik. Wa anil majnuni hatta yaqil. Dan ia juga terangkat pena ini dari orang yang majnun, orang yang gila, sampai akalnya kembali, sampai ia sadar. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, ketika Asy-Syaikh Profesor Dr. Saleh Sindi menyebutkan contoh dari li'adami taklifihi di sini adalah al-majnun, dasarnya adalah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bacakan tadi. Pena terangkat dari 3 orang. Salah satunya adalah orang yang majnun, wa anil majnuni hatta yaqil. Wa anil majnuni hatta yaqil. Dari orang yang gila sampai ia berakal. Maka apa yang bisa kita dapatkan kesimpulan dari yang dikatakan oleh Syekh Profesor Dr. Saleh Sindi tadi, ketika beliau mengatakan imma li'adami taklifihi kal majnun, menunjukkan apa ya ikhwah? Menunjukkan bahwasannya yang masuk dalam kategori ajiz ini tidak hanya ajiz yang tidak mampu mengerjakan karena fisiknya tidak mampu untuk mengerjakannya, akan tetapi ia tidak mampu mengerjakannya karena akalnya hilang. Karena akalnya hilang, seperti orang gila tadi. Seperti orang gila. Maka berkaitan dengan orang gila ini, lantas ada pertanyaan. Ada pertanyaan yang berkaitan dan yang semisal kasusnya dengan orang-orang yang seperti ini. Orang yang akalnya telah tidak ada. Pertanyaannya mungkin akan sampai kepada kita, lantas bagaimana sih dengan orang yang idiot? Mohon maaf. Orang yang idiot ini akalnya hilang atau tidak, Pak? Kadang hilang, kadang tidak. Baik, maka di sini para ulama memaparkan yang berkaitan dengan al-majnun, karena al-majnun ini adalah apa? Fuqdanul akal atau faqidul akal, orang yang hilang akalnya. Maka kita akan dapatkan yang pertama, para ulama mengatakan zawalul aqli bil majnun, ay bil junun. Afwan. Zawalul aqli bil junun. Bagaimana sih hukum puasanya orang yang gila, yang akalnya hilang karena ia gila? Sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan dari sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, pena ini terangkat dari 3 orang. Salah satu darinya adalah orang yang gila sampai ia berakal. Maka para ulama ijma', para ulama menyebutkan, di antaranya Al-Imam An-Nawawi, dan ini ijma' para ulama. Imam An-Nawawi mengatakan al-majnunu la yalzamuhu as-shawmu fil hali bil ijma'. Maka orang yang gila
maka tidak harus baginya ia mengerjakan puasa, tidak wajib baginya mengerjakan puasa ketika ia dalam keadaan gila tersebut. Menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Ketika orang gila ini sembuh dari kegilaannya, meskipun hanya 5 menit atau 10 menit, maka kembali lagi baginya kewajiban untuk mengerjakan apa? Taklif. Kembali lagi baginya untuk mengerjakan taklif tersebut. Nah, lantas nanti akan ada lagi pertanyaan. Kalau seandainya orang gila ini misalnya pada pagi harinya ia tidak berpuasa karena dia gila. Tiba-tiba pada siang harinya dia berakal lagi. Dia berakal. Apakah harus baginya untuk mengqadha puasa tersebut atau tidak? Apa jawabannya? Nah, kasusnya tadi tidak berakal. Kasusnya pertama tadi apa? Tidak berakal. Maka ketika tidak berakal, taklif ini terangkat baginya. Taklif terangkat. Ketika ia berakal, taklif yang tadinya terangkat wajib lagi atau tidak untuk dia? Wajib lagi. Maka inilah nanti kita akan lihat khilaf para ulama. Nah, maka kita sabar menunggu waktunya. Insya Allah ada pembahasan-pembahasan terkait hal ini. Ini penting kita bahas. Karena mungkin nanti yang berkaitan dengan hilang akal ini kan banyak sekali. Tidak hanya majnun, tidak hanya gila, sahih. Bahkan orang pingsan pun hilang akal, tidak. Orang hilang akal. Bagaimana hukumnya orang ini pingsan kemudian ia puasa? Nah, nanti ada pembahasan di situ. Nah, kita akan bahas. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan terkait orang majnun ini, apa kata beliau? Ittafaqal ulama'u ala anna al-majnuna was-saghira alladhi laysa bimumayyizin laysa alaihi ibadatun badaniyah kas-salati was-siyam. Maka para ulama sepakat. Ketika kita dapatkan ittafaqal ulama, para ulama sepakat, berarti ini ijma' atau tidak ya ikhwah? Ijma'. Menyelisihi ijma' fatal atau tidak akibatnya? Fatal. Misalnya ada orang mengatakan, enggak, dia harus puasa orang gila ini. Dia harus mengqadha puasanya. Meskipun dia gila, dia harus puasa. Fatal enggak? Kalau menyelisih ijma'? Fatal. Karena yang sudah dia selisih adalah ijma'. Maka para ulama sepakat bahwasanya orang yang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz. Apa anak kecil yang tidak mumayyiz? Anak umur 1 tahun, 2 tahun sudah mumayyiz atau tidak? Belum mumayyiz. Laisa alaihi ibadatun badaniyah, maka tidak ada baginya kewajiban untuk mengerjakan ibadah badan. Ibadah yang berkaitan dengan badan ini. Apa saja ibadah badan tersebut? Kas-salati was-siyam. Seperti salat dan puasa. Kemudian juga beliau mengatakan, wa ammal majnun alladhi rufi'a anhu al-qalam fala yasihu syai'un min ibadatihi bittifaqil ulama wala yasihu minhu imanun wala kufrun wala salatun wala ghairu dzalika min al-ibadat. Maka dan juga adapun orang yang gila yang telah terangkat baginya pena. Maksudnya pena di sini adalah taklif, pembebanan akan syariat ini. Fala yasihu syai'un min ibadatihi, maka tidaklah sah baginya ibadahnya. Tidak sah ibadahnya tersebut. Bittifaqil ulama, ini sudah ijma'nya para ulama, kesepakatan para ulama. Tidak ada khilaf. Wala yasihu minhu iman wala kufur, maka tidak sah juga baginya iman, wa kufrun wala salat, dan juga tidak sah baginya salatnya, wala ghairu dzalika minal ibadah, dan tidak juga sah ibadah yang lainnya. Masyaallah. Ini bentuk rahmatnya Allah tabaraka wa taala kepada hambanya ya ikhwah. Orang gila tidak terhitung baginya apa? Beban. Tidak terhitung baginya dosa ketika melakukan dosa kesalahan. Hatta dia enggak sholat terhitung baginya dosa? Tidak. Dia enggak puasa terhitung baginya dosa? Tidak. Adapun kita yang berakal ini, maka terhitung bagi kita
dosa jika kita tidak mengerjakan yang wajib. Inilah Islam. Dalam masalah akal ini sangat dijaga di dalam Islam ini. Maka kita kenal dengan istilah ad-daruriyatu al-khams. Nah, asas dasar pokok. Asas dasar pokok ketika kita akan dapatkan di situ tujuan dari syariat ini ada. Ini pembahasan dalam maqasid syariah. Ad-daruriyatu al-khams, salah satunya dari daruriyatul al-khams adalah al-aql atau hifdzul aql, menjaga akal. Karena ketika akal ini sudah hilang, Masya Allah sudah. Seperti orang gila dan yang semisal dengannya ini, maka tidak lagi ia dibebani taklif di dalam syariat kita. Kemudian ikhwani fiddin, rahimakumullah. Terdapat permasalahan. Permasalahannya adalah bagaimana sih hukum puasanya orang yang gila? Idza afaqa fi nahari Ramadan, ketika ia sembuh pada siang hari bulan Ramadan. Nah, ketika ia sembuh pada hari Ramadan, pada hari raya, pada siang hari bulan Ramadan, apakah dia harus mengqadha puasa atau ia melanjutkan puasa? Nah, apa jawabannya? Nah, ketika antum jawab wallahu a'lam, maka ini jawaban yang Masya Allah sangat luar biasa. Kita perhatikan perkataan para ulama. Di antaranya ini merupakan perkataan dalam madhab Hanafi. Madhab Hanafi mengatakan, in afaqal majnunu athna'a nahari Ramadan lazimahu ayyumsika baqiyatal yawm. Ini madhab Hanafi. Apabila orang gila tersebut sadar pada pertengahan hari bulan Ramadan, maka wajib baginya untuk puasa. Maka wajib baginya puasa. Mungkin nanti ada lagi pertanyaan, kan dia sudah makan tadi. Kita jawab, dia sudah makan, oke, ia sudah makan. Dia sudah makan ini dalam keadaan sadar atau tidak? Tidak. Bukankah orang yang sadar saja ketika lupa makan dan minum disuruh lagi lanjutkan puasanya? Apalagi orang yang hilang akalnya. Nah, maka apa kata Hanafiyah? Mazhab Hanafi mengatakan maka harus bagi orang yang sadar tersebut untuk melanjutkan puasa. Meskipun sebelumnya ia sudah makan ketika ia tidak sadar. Baik. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Dan hal ini juga, pendapat ini juga dikuatkan oleh pendapat Ahmad. Siapa maksudnya Ahmad? Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala juga memilih pendapat tersebut. Apa kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala? Mengatakan, وَطَرْدُ هَذَا أَنَّ الْهِلَالَ إِذَا ثَبَتَ فِي أَثْنَاءِ يَوْمٍ قَبْلَ الْأَكْلِ أَوْ بَعْدَهُ أَتِمُّوا وَأَمْسِكُوا وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمْ كَمَا لَوْ بَلَغَ صَبِيٌّ أَوْ أَفَاقَ مَجْنُونٌ عَلَى أَصَحِّ الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ. طيب. Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, nah, berkaitan dengan hal ini, apabila telah tetap baginya, sudah terdapat hilal, sudah masuk hilal Ramadan, kemudian telah tetap baginya fi athna'i yaumin pada pertengahan hari, qablal akli aw ba'dahu, baik ia sudah makan atau belum makan, atimmu wa amsiku, hendaknya mereka ini orang yang semisal ini atau orang yang bagaimana? Orang yang hilang akal seperti orang gila dan yang semisalnya ini, mereka melanjutkan puasanya wala qada'a alaihim, dan tidak ada qada' baginya. Apa maksudnya tidak ada qada baginya? Karena yang ada di situ melanjutkan puasa. Bukan qada, bukan berarti saya udah enggak terhitung puasa ini. Tidak. Ketika kita dapatkan perkataan para ulama la qada'a alaihim, berarti puasanya sah kalau dia puasa. Sahih? Sah berarti puasanya. Jikalau kita dapatkan perkataan ulama qada alaihil qada, hendaknya ia mengganti puasanya, berarti puasanya tidak sah. Baik. Kemudian beliau mengatakan kama law balagha sabiyyun aw afaqa majnun.
Nah, semisal apabila anak yang belum balik kemudian dia balik pada pertengahan hari bulan Ramadan. Pada pertengahan hari bulan Ramadan. Au afaqa majnun, atau orang yang tadinya gila kemudian tiba-tiba sadar pada siang hari bulan Ramadan tersebut. Maka baginya di sini adalah imsakus shaum, menurut Ibnu Taimiyah melanjutkan puasa. Meskipun apa tadi kata beliau, meskipun sudah makan maupun minum. Ala asahil aqwali thalatha, ini berdasarkan perkataan yang paling sahih dari 3 pendapat. Ini pendapat yang paling sahih dari tiga pendapat tersebut. Baik. Ikhwani fid din, rahimakumullah. Ini pendapat yang dipilih oleh siapa? Ibnu Taimiyah. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala memperkuat juga pendapat yang dibawakan oleh mazhab Hanafi, yaitu lazimahu ayyumsika baqiyatal yaum. Lazim baginya, harus wajib baginya untuk melanjutkan puasa tersebut dari hari yang tersisa. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala juga mengatakan yang semisal di dalam kitab beliau Asy-Syarhul Mumti' ini. Nah, kemudian apa alasannya? Apa alasan tersebut kok harus dia ini orang yang gila tersebut ketika sadar pada siang hari bulan Ramadan untuk melanjutkan puasa dari hari yang tersisa tersebut? Alasannya adalah li'annahu sara min ahlil wujub hina ifaqatihi. Karena ketika ia sudah sadar, sudah sembuh dari kegilaannya ini, dia sudah menjadi orang yang harus mengerjakan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka telah wajib baginya taklif yang Allah Azza wa Jalla wajibkan baginya. Nah, maka ikhwani fid din rahimakumullahu ta'ala, ini apa pendapat yang pertama tadi. Pendapat yang pertama berkaitan dengan orang yang gila. Apakah dia harus melanjutkan puasanya atau baginya untuk mengqadha. Kemudian bagian yang lainnya kita perlu ketahui juga adalah hukumul qada 'alal majnun. Hukum mengqadha puasa bagi orang yang gila idza afaqa, apabila ia telah sembuh. Apabila ia telah sembuh dari gilanya ini. Apa pendapat para ulama berkaitan dengan hal ini? Apakah orang yang gila yang telah sembuh dari gilanya ini harus mengqadha puasanya yang ia tidak puasa ketika ia gila? Apakah harus atau tidak? Nah, apa kata para ulama? Al-majnunu idza afaqa la yalzamuhu qada' ma fatahu zaman al-junud. Orang yang gila ketika ia meninggalkan puasa pada saat ia gila, maka tidak wajib baginya qada'. Tidak wajib baginya mengganti puasa tersebut. Karena dalilnya kuat tadi. Rufi al-qalam an thalathatin tadi. Salah satunya adalah anil majnun hatta yaqil. Dari orang yang gila sampai ia berakal. Baik. Kemudian sawa'un qalla ma fatahu aw kathura wa sawa'un afaqa ba'da Ramadan aw fi athnaihi wa hadha madhhab Syafi'iyah wal Hanabilah. Baik. Meskipun orang yang gila tersebut, misalnya dia gilanya cuma sebentar. Kadang kan ada orang yang stres misalnya, atau bahasa kita, hilang akalnya sebentar. Cuma 1 jam misalnya, 2 jam misalnya. Kemudian ketika 1 jam, 2 jam tersebut, atau 1 hari atau 2 hari tersebut, dia normal lagi. Dia normal kembali. Apakah ketika ia meninggalkan puasa pada 1 hari, 2 hari, ketika ia tidak sadar ini harus dia qadha atau tidak? Jawabannya adalah jelas terang di sini tidak. Meskipun singkat waktu gilanya, tidak mesti waktu gilanya sampai setahun, 1 bulan misalnya, tidak. Meskipun hanya 1 hari, 2 hari, maka tetap dia di situ tidak mengqadha puasanya ketika ia dalam keadaan gila tersebut. Dan ini menurut pendapat siapa? Dan ini menurut pendapat mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali. Nah, dan pendapat ini juga didukung oleh imam-imam yang lain seperti Ibnu Munzir, Ibnu Hazm,
Syekh bin Baz dan juga Syekh Utsaimin rahimahumullahu ta'ala. Selanjutnya ikhwani fiddin rahimakumullah. Ada lagi beberapa kasus misalnya yang terkait dengan orang yang gila ini. Kasusnya adalah bagaimana sih hukum orang yang berniat pada malam harinya untuk puasa, kemudian pada pagi harinya ia tertimpa penyakit gila. Ini kan kasus-kasus semua ini. Ini kasus yang ada. Pada pagi harinya ia tertimpa penyakit gila. Ini bisa jadi. Ada kita dapatkan di tengah-tengah masyarakat kita. Perlu kita tahu ilmunya ini. Pada pagi harinya tiba-tiba dia gila. Misalnya dia sudah makan sahur. Taib. 1 jam setelah sahur gila. 1 jam setelah sahur akalnya hilang. Atau mungkin tidak karena gila juga akalnya hilang ini, atau mungkin karena benturan keras. Nah, kemudian ia tidak sembuh, tidak sadar kecuali setelah tenggelamnya matahari. Apakah terhitung baginya puasa atau tidak? Dapat tidak dia pahala puasa ini atau tidak? Baik. Apakah dia dapat pahala puasa tersebut atau tidak? Nah, di sini ada beberapa pendapat para ulama. Tidak bisa antum satukan. Satu langsung dapat Ustaz, pasti dapat. Nah, kita lihat lagi apa keterangan para ulama di sini membahas tentang masalah ini. Ini pentingnya apa? Ilmu ini. Nah, ini bisa saja terjadi, sahih. Bisa saja terjadi kepada siapa saja. Kepada siapa saja. Taib masyarakat di masyarakat kita. Paginya dia tertimpa penyakit gila. Tapi sebelumnya sudah makan sahur dan puasa. Jam 7 atau jam 8 tiba-tiba gila. Kan tadi kita dapatkan dalilnya apa? Rufi'al qalamu an thalathatin tadi. Nah, salah satunya adalah orang yang gila sampai dia sembuh berakal. Orang ini siang harinya gila, namun sebelumnya sudah makan sahur dan niat puasa. Sembuhnya ketika dia dalam keadaan apa? Dalam keadaan sudah berbuka, matahari sudah tenggelam. Apa kata para ulama di sini? Man nawa asyam bil laili thumma usiba bil junun wa lam yufik illa ba'da ghurubi syamsi fa inna shaumahu la yasihhu. Pendapat antum salah. Nah, baik. Apa kata para ulama? Nah, apabila ada orang berniat pada malam harinya untuk puasa, tiba-tiba siang harinya dia ditimpa penyakit junun, gila. Akalnya hilang. Walam yufik, kemudian ia tidaklah sadar kecuali matahari sudah tenggelam. Berarti sudah waktu berbuka, sahih? Sudah waktu berbuka. Fa inna shaumahu la yasih, maka puasanya orang ini tidak sah. Karena dalil tadi yang kuat. Apa dalilnya? Rufi al-qalamu an thalathatin tadi. Anil majnuni hatta ya'qil. Dan yang mengatakan ini siapa? Ulama. Bahkan hadza madhhabul jumhur. Ini jumhur ulama. Ini jumhur ulama ya akhi. Seperti siapa? Al-Malikiyah. Madhab Maliki, Syafi'i. Dan Al-Hanabilah dan madhab Hambali. Nah. Rufi al-qalamu an thalathatin. Nah. Rufi al-qalamu an thalathatin. Nah, maka dia dapatkan di situ sebelum dia junun. Adapun dia akan mendapatkan sebelum dia junun. Mungkin sebelum dia junun, sebelum dia gila, dia berniat tadi, insya Allah untuk niatnya ini akan mendapatkan apa yang dia dapatkan. Namun pahala, puasa dapat tidak? Tidak dapat. Dia tidak sah puasanya. Tidak terhitung puasa orang ini. Nah, kalau dia, kan gila. Tadi telah kita paparkan. Ketika orang gila tidak puasa karena kegilaannya. Karena penyakit gila. Maka tidak wajib baginya untuk apa? Mengqada tadi. Telah kita sebutkan.
Nah, maka ketika ia meninggalkan puasa tersebut karena gila ini, tidak wajib baginya untuk mengqadha tadi. Taib. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, terkait tentang permasalahan ini, tidak hanya berlaku istilah junun ini bagi orang yang gila, namun jika kita perhatikan di sini ilatnya dari junun tersebut, kenapa junun ini merupakan salah satu yang diangkat rufi al-qalam an thalathatin tadi, ilatnya adalah karena dhahabul akal, sahih, hilangnya akal. Maka pertanyaan selanjutnya, lantas bagaimana jika ada orang yang berpuasa kemudian ia pingsan? Ia pingsan di tengah hari bulan Ramadan ketika dalam keadaan ia sudah berpuasa. Tiba-tiba pingsan. Misalnya jam 2 pingsan. Jam 2 pingsan, sadar. Kemudian apa? Pas sudah berbuka. Dia sadar ketika sudah berbuka. Maka para ulama di sini menyebutkan dengan istilah apabila ada orang berniat puasa, sudah niat, kemudian tiba-tiba pingsan pada siang harinya. Nah, kemudian tiba-tiba ya pingsan. Meskipun sesaat saja. Meskipun ia pingsan dalam keadaan sesaat saja. Apakah puasanya orang ini sah atau tidak? Nah, tadi kita bahas tentang masalah orang gila. Orang gila kenapa ia terangkat taklifnya? Karena dhahabul akal, sahih, illatnya. Hilangnya akal. Orang pingsan akalnya hilang atau tidak, Pak? Orang pingsan hilang enggak akalnya? Sekarang kita bahas akal. Nah, orang tidur, nah, kapan dia lagi taklif di situ? Ketika bangun. Ketika tidur tidak lagi ada ikatan taklif dengannya. Tidak taklif dia. Tidak termasuk orang yang taklif tadi. Rufi al-qalam an thalathatin tadi, ia masuk dalam kategori terangkat kolam tersebut darinya. Maka kita perhatikan, taib, pendapat para ulama di sini ya ikhwah. Aina hada? Nah, apa pendapat mereka terkait tentang masalah ini? Kasusnya adalah dipaparkan di sini, idza ugmiya alaihi thumma afaqa juz'an minan nahari walau li lahadhatin fasiyamuhu sahihun wala qada'a alaihi. Wahuwa madhhabu syafi'iyah wal hanabilah. Baik. Jelas? Jelas ini? Sah puasanya? Sah. Ternyata puasanya sah ya ikhwah. Apabila ada orang yang pingsan, yang sebelumnya sudah niat untuk puasa, tiba-tiba tengah hari bulan Ramadan pingsan, jam 8, jam 9 misalnya pingsan. Nah, kemudian sadar lagi. Jam 2 sadar. Jam 12 sadar. Apakah puasanya orang ini sah atau tidak? Nah, apakah sah atau tidak? Sekarang dia ini dalam keadaan bagaimana? Dalam keadaan sudah terikat lagi dengan taklif. Ketika ia pingsan, sebagaimana orang yang tertidur, maka taklif ini sudah apa? Tidak lagi terikat dengannya. Karena rufi al-qalamu an thalathatin tadi, hadis yang kita ketahui. Oleh karenanya, ketika orang ini pingsan, sudah niat sebelumnya puasa, kemudian pingsan, meskipun hanya sesaat, apalagi sampai 2 jam, dia pingsan, tiba-tiba bangun, apakah wajib baginya mengqadha puasa atau melanjutkan puasa? Maka baginya melanjutkan puasa karena puasanya ini sah. Apa alasannya juga? Salah satunya alasannya adalah li'anna shauma imsakun 'anil mufattirati ma'an niyah. Karena yang dimaksudkan dengan puasa adalah imsaku 'anil mufattirat.
menahan diri dari segala macam yang membatalkan puasa. Sementara orang ini ketika pingsan, dia melakukan hal-hal yang membatalkan puasa atau tidak? Tidak. Nah, dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan apa? Puasa tadi. Wa madama annahu qad afaqa juz'an minan nahar faqad wujida minhu an-niyah. Nah, maka ketika niatnya sudah ada pada malam hari tersebut, maka ia layak untuk melanjutkan puasanya meskipun ia tersadar pada siang hari bulan Ramadan. Nah, karena ia sudah apa di situ? Qasdul imsak. Sudah menyengaja untuk berpuasa. Sebelumnya, tiba-tiba pingsan. 1 jam, 2 jam, jam 2 sadar. Maka apa yang harus dia lakukan? Harus dia lanjutkan. Karena ia tidak melakukan hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Fahimtum? Fahimtum. Taib. Nah, mungkin nanti, ahsannya nanti, taib, untuk pertanyaan agar apa materinya tidak mengambang. Taib. Selanjutnya, ikhwan fiddin rahimakumullah. Maka setelah kita mengetahui apa yang dipaparkan oleh Asy-Syaikh Profesor Dr. Saleh Sindi, yang beliau contohkan li'adami taklif tadi adalah apa? Kal majnun, orang yang gila tadi. Maka ada beberapa permasalahan yang telah kita ketahui. Salah satunya bagaimana hukum dari orang gila tersebut. Antara lain tadi telah kita bawakan. Kemudian orang yang hilang akal. Orang yang hilang akal ini bagaimana? Orang yang hilang akal, apakah wajib baginya untuk mengganti puasa ketika ia telah sadar atau tidak? Nah, wajib atau tidak ya ikhwah? Nah, taib. Khalas, labas. Nah, هذا فقط. Nah, sudah. Tidak usah pakai ini. Tidak apa-apa. Langsung aja. Baik. Apa hukumnya ya ikhwah? Wajib atau tidak? Nah, orang yang hilang akal. Orang yang hilang akal nih. Kita sekarang membahas orang yang hilang akal. Antum sudah makan sahur. Berarti sudah niat puasa besok paginya. Sahih? Karena sudah proses makan sahurnya. Nah. Taib. Ketika makan sahur ini sudah antum lakukan, tujuannya apa? Untuk puasa besok pagi. Tiba-tiba antum kena benturan dan akal antum hilang. Akalnya hilang. Apakah wajib baginya mengganti puasa tersebut atau tidak? Nah, apakah wajib atau tidak? Nah, taib. Maka apakah wajib baginya mengganti puasa atau tidak? Lah, ini bukan permasalahan yang itu. Nah, taib. Maka di sini para ulama, di antaranya Asy-Syaikh Ibnu Shalih Al-Utsaimin, dan juga ini yang difatwakan oleh Lajnah Ad-Daimah, mengatakan fala yajibu alaihi shaum. Tidak wajib baginya untuk apa? Mengganti puasa tersebut. Maka sekali lagi, karena apa? Faqdul aql. Karena akalnya hilang. Kan bukankah orang gila tidak wajib baginya mengganti puasanya ketika ia gila? Alasannya kenapa? Karena akalnya nggak ada.
Karena akalnya tidak ada, ilatnya di sini. Nah, rufi al-qalam an thalathati. Nah, maka permasalahan tentang orang yang hilang akalnya ini, faqdu dzakirah ini bisa dikiaskan dengan apa? Orang yang gila tadi. Karena ilatnya di situ kuat, sama-sama apa? Dhahabul akal, hilang akalnya, atau faqdu dzakirah. Akalnya ini sama-sama hilang. Paham toh? Ketika akal ini hilang, sudah tidak ada lagi akal, maka tidak lagi apa? Dia masuk terikat dengan taklif tadi. Oleh karenanya ia masuk dalam kategori rufi al-qalamu an thalathatin tadi. Maka ini yang difatwakan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga Lajnah Ad-Daimah. Dan ini kasus-kasus ini ada di masyarakat kita, sahih, ada di masyarakat kita. Maka sengaja kita sebutkan kasus-kasus ini karena ini ada real waqi di masyarakat kita terjadi. Kena benturan, hilang akal. Bagaimana hukum puasanya? Nah, ketika antum ditanya, antum bisa memberitahukan, hukumnya saya sudah dapatkan ilmunya, begini-begini. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, inilah pentingnya kita membahas permasalahan ini secara mendetail. Nah, karena sekali lagi sering saya sebutkan, marhalah antum adalah marhalah penuntut ilmu, sudah waktunya dibahas secara mendetail, apalagi terkait tentang masalah fikih ini, pasti kita akan dapatkan di situ apa khilaf para ulama. Namun mana yang rajih dari apa yang kita sebutkan tadi telah kita bahas tadi. Seperti misalnya, apakah wajib bagi orang yang gila itu mengqadha puasanya? Nah, ini setelah sebut para ulama maka tidak wajib. Nah, maka tidak wajib. Orang gila. Orang yang adapun ketika ia sadar di tengah hari bulan Ramadan, pendapat yang tadi mengatakan apa? Pendapat yang kuat lanjut puasa. Nah, lanjut puasa. Tidak boleh lanjut makan. Kalau lanjut makan, kalau lanjut makan, kalau antum lanjut makan, maka batal puasanya. Karena antum sudah dalam keadaan sadar. Sama halnya dengan orang yang lupa makan minum pada siang hari bulan Ramadan. Ini hadisnya sahih atau tidak? Nah, man sama. Nah, kemudian apa dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa kemudian ia lupa, fa akala aw syariba. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyutimma shiyamahu fa inna ma at'amahu Allahu fasaqahu. Maka hendaknya orang yang lupa tersebut yang sudah makan pada siang hari bulan Ramadan ini, makan maupun minum, ia lakukan untuk melanjutkan puasanya karena sungguhnya Allah Azza wa Jalla yang memberikan ia makan dan minum. Ini padahal nggak hilang akal ini, hanya lupa. Apa kita katakan lupa hilang akal? Tidak. Lupa saja masih ada rukhsah, apalagi ini hilang akal. Jelas? Allah barik fikum. Baik, kita lanjut. Nah, sampai mana tadi perkataan beliau rahimahullah taala? Nah, kemudian beliau mengatakan wa imma li adami qudratihi. Apa maksudnya imma li adami qudratihi? Nah, atau mungkin ini karena ia tidak mampu untuk mengerjakan puasa tersebut karena fisiknya tidak kuat. Maka ini orang yang al-ajiz tadi. Orang yang dimaksudkan orang al-ajiz salah satunya adalah orang yang tidak terbebani, terikat dengannya taklif, seperti orang gila, hilang akal, dan yang kita sebutkan tadi. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah orang yang tidak mampu untuk berpuasa, seperti orang yang sakit. Atau beliau hafizahullah ta'ala mengatakan kekabiris sinni alladhi yadurruhu as-saum. Seperti orang yang sudah lanjut usia. Kabir sin. Orang yang sudah lanjut usia sekali, udah sepuh sekali. Nah, udah sepuh sekali. Udah mungkin usianya 90-100 tahun misalnya, kalau ada. Nah, alladzi yadurruhu as-shaum. Apabila ia puasa, maka puasa ini akan memudaratkan baginya. Nah, idzan inilah yang dimaksudkan dengan al-ajiz, kata beliau. Idzan al-ajizu in kana faqidan lit-taklif fa innahu la syai'a alaih. Ini fokus kita. Fokusnya. Tadi beliau katakan tadi ajiz ini ada berapa? Ajiz ada 2. Taib. Ajiz ada 2. Al-ajiz. Orang yang tidak mampu. Orang yang tidak
orang yang lemah ini ada dua kategori. Kategori yang pertama, li'adami taklif. Karena taklif ini sudah tidak, sudah rufi dari dia, marfu darinya, terangkat darinya. Dan yang kedua adalah taklif, orang ini masih taklif, namun adamul qudrah. Namun ia tidak mampu untuk mengerjakannya. Maka apa poin dari beliau? Ini antum garis bawahi poinnya. Idzan al-ajizu in kana faqidan lit-taklif fa innahu la syai'a alaih. Ini garis bawahi di situ. Nah, jadi orang yang ajiz ini, orang yang tidak mampu ini, apabila in kana faqidan lit-taklif, ia tidak mampu, yang hilang di situ adalah taklif. Yang hilang di situ adalah taklif, tidak dibebani baginya taklif. Seperti yang kita sebutkan tadi, hadis tadi, 3 orang tadi, 3 jenis tadi. Nah, maka fa innahu la syai'a alaih, maka tidak ada baginya qada. Tidak masalah baginya. Tidak ada masalah qada baginya. Misalnya orang gila, atau mungkin tadi kita sebutkan orang yang hilang akal. Maka tidak ada baginya untuk mengqada puasa tersebut ketika ia hilang akal dan gila. Ini yang dinamakan dengan apa? Faqidan lit-taklif. Hilang taklif ini darinya. Terangkat taklif syariat ini darinya. Nah, wala yalzamuhu syai'un la huwa wala ahluhu, maka tidak lazim baginya sesuatu apapun juga enggak lazim baginya. Baik dia membayar fidyah atau tidak lazim juga bagi keluarganya. Tidak lazim juga bagi keluarganya untuk misalnya berpuasa atasnya atau membayarkan orang ini fidyah, tidak lazim baginya, tidak wajib baginya. Karena apa? Karena yang hilang di situ adalah apa? Taklif. Berbeda dengan yang tidak ada adalah kudrah. Kalau yang tidak ada di sini adalah kudrah, maka beliau hafizahullahu taala akan bahas. Sehingga beliau mengatakan di sini li'annahu faqidun litaklif, karena yang hilang di situ adalah taklif dari orang ini. Paham toh? Bisa dipahami ini? Barakallahu fiikum. Baik. من الذي بعده يقرأ. وأما إن كان من أهل التكليف وذلك ككبير السن الذي لا يستطيع الصيام فإن الواجب أن يطعم من ماله وإن أطعم أحد عنه تبرأ بإذنه فلا حرج وذلك لقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية وهذه الفدية بينها ابن عباس بكما في صحيح البخاري وغيره أنها في الرجل الصيام فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا وكيفية الإطعام لها سورتان. طيب حسبك بارك الله فيكم. طيب إخواني في الدين رحمكم الله. Selanjutnya Profesor Dr. Shalih Sindi hafizahullah taala mengatakan wa amma in kana min ahli taklif. Nah, maka apabila orang yang ajiz ini, orang yang lemah ini, tidak mampu ini adalah orang yang ahlu taklif. Apa maksudnya ahlu taklif? Masih terikat baginya apa? Pembebanan akan syariat ini. Masih terikat baginya syariat yang wajib ini. Kewajiban ini. Maka apa yang harus ia lakukan? Wadzalika kakabiri sinni, yakni semisal orang ini orang yang sudah sesepuh sekali, sudah tua sekali. Alladzi la yastati'u siyam, yang tidak mampu untuk puasa. Perhatikan, orang yang tua apabila akalnya masih ada, maka dia masih tergolong ahlu taklif atau tidak ahlu taklif. Namun apabila orang yang tua ini sudah pikun, sudah pikun, akalnya hilang karena pikun, apakah masih tergolong ahlu taklif ketika ia pikun? Ketika ia pikun,
rufi'a qalamu an thalathatin tadi. Sahih? Rufi'al qalamu an thalathatin. Nah, maka beliau mengatakan fa innal wajiba ayyuta'ima min malihi. Maka wajib baginya memberikan makan dari hartanya tersebut. Karena ia sudah tidak mampu untuk berpuasa. Berbeda kasusnya jika orang ini sakit. Jika orang ini sakit kemudian sembuh dan ketika telah sembuh mampu baginya berpuasa, maka apa yang wajib baginya? Wajib baginya untuk mengqadha puasa tersebut. Kasus ini adalah orang yang sudah sepuh. Berarti kalau orang yang sudah sepuh, kapanpun dia sudah tidak mampu untuk puasa. Sahih. Alasannya dia untuk mengqadha puasa kan karena tidak mampu puasa. Maka sampai kapanpun dia sudah tidak akan mampu lagi untuk puasa. Jadi orang yang semisal ini cukup membayar fidyah. Nah, wa in ut'ima ahadun anhu tabarru'an bi idnihi fala haraj. Nah, jika ada salah seseorang yang memberikan hartanya, memberikan makan orang miskin untuk orang yang tua tadi. Untuk membayarkan fidyah orang yang tua ini, maka ini tidak masalah bagi beliau. Misalnya antum datang, antum tahu orang ini sudah tua sekali dan orang ini nggak mampu, usianya sudah 80 tahun. Dia sudah tinggal terbaring sajalah di atas tempat tidurnya. Dia sudah tidak mampu, anak istrinya tidak ada misalnya, atau anak istrinya tidak mampu misalnya. Maka antum datang, antum orang yang lumayan beruang misalnya, taib. Kemudian antum datang, ya sudah, saya yang akan bayarkan fidyah sebagai tabarru. Boleh ini? Boleh. Tidak harus dari harta si fulan ini nih fidyahnya ini, enggak mesti. Ini maksud beliau. Tidak mesti harus dari harta si fulan ini baru dinamakan fidyah. Hatta antum yang bayarkan pun boleh. Boleh. Hatta antum yang bayarkan pun boleh. Untuk si orang tua ini sebagai fidyahnya dia. Baik. Wa dzalika liqaulillahi azza wa jalla. Hal ini berdasarkan firman Allah azza wa jalla. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Dan bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa, wajib baginya apa? Membayar fidyatu ta'amu miskin. Maka bagi orang yang berat menjalankannya karena tidak mampu menjalankannya karena sakit atau karena usia sudah sepuh seperti kasus ini, maka cukup baginya apa? Untuk membayar fidyah, wajib baginya fidyah tersebut. Nah, kemudian beliau mengatakan, wa hadhil fidyatu bayyanaha Ibnu Abbasin kama fi Sahih al-Bukhari wa ghairihi annaha fi ar-rajuli al-kabir alladhi la yastati'u as-siyama fa innahu yut'im an kulli yawmin miskinan wa kaifatul it'am laha suratani. Taib. Dan hal ini ini masalah fidyah ini telah dijelaskan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, sebagaimana yang tercantum di dalam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, annaha fir rajuli al-kabir alladhi la yastati'u as-siyam. Nah, bahwasanya di situ fidyah ini dibayarkan untuk orang yang tidak bisa lagi berpuasa karena usianya sudah tua, sepuh sekali. Fa innahu yut'im an kulli yawmin miskinan. Maka bagi orang tersebut memberikan makan setiap harinya satu orang miskin tadi. Nah, adapun kaifiyatul it'am, adapun kaifiyahnya, cara memberikan makan ini, maka di sini ada dua gambaran, ada dua cara. Nah, oleh karenanya terkait dengan dua cara ini, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang biidnillahi ta'ala. Nah, biidnillahi ta'ala. Taib. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Mungkin ini sedikit yang bisa kita paparkan dari apa yang tercantum di dalam kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Saleh Sindi ini, hafizahullah ta'ala. Jika ada pertanyaan, maka silahkan. Siapa yang duluan nih? Tadi Malik. Nah, jadi enggak. Nah, faddal.
Taib. Taib. Kita lihat sekarang. Nah. Taib. Pertanyaannya ini telah kita sebutkan sebenarnya tadi. Nah, terkait dengan orang yang faqidu dzakirah, orang yang hilang akal tadi. Bagaimana sih kalau ada orang yang pingsan pagi hari kemudian bangunnya pas sudah berbuka? Apakah ia terhitung puasa, dapat pahala puasa, atau tidak terhitung puasa, atau dia harus mengqadha puasanya? Nah, di situ ada dua apa tiga? Tiga jadinya ya. Ada tiga opsi, ada tiga pertanyaan. Tapi kita dapatkan orang ini sebelumnya sudah niat puasa. Sudah niat puasa. Dia pingsan pada pagi hari. Dia pingsannya pada pagi hari. Berarti ketika dia sudah niat puasa, dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Tidak melakukan hal yang membatalkan puasa. Tiba-tiba dia terbangun ketika sudah orang berbuka. Ketika sudah orang berbuka, sah puasanya, sah puasanya. Nah, lah, puasanya tersebut tidak sah. Karena apa? Karena siang hari. Kalau seandainya ia terbangun pagi, dia pingsannya pagi, terbangun lagi pagi. Terbangun pagi berarti 24 jam, sah. Pingsan 24 jam. Tiba-tiba kemudian makan dan minum obat sudah. Karena sudah makan. Berbeda dengan kasus tadi. Berbeda dengan kasus tadi. Nah, karena dia sudah niat puasa, kemudian pingsan, selanjutnya bangun ketika berbuka, dia ikut berbuka misalnya, sah puasanya orang ini. Sah puasanya orang ini karena dia tidak melakukan apa yang membatalkan puasa. Beda kasus. Kalau seandainya ia sudah niat puasa, tapi makan dulu, tiba-tiba pingsan karena kekenyangan. Baik, bisa ada orang pingsan kekenyangan? Mungkin. Nah, kita istilahkan seperti itulah. Atau pingsan karena hal yang lain, jatuh kena benturan. Sebelumnya sudah makan dulu. Apakah sah puasanya? Tidak sah. Wajib qadha baginya. Tidak bisa kita katakan kan dia pingsan tadi. Enggak. Yang kita lihat adalah sebelum dia pingsan. Adapun pas pingsannya ini tidak ada masalah. Nah, kita tahu karena sudah apa? Faqidun dzakirah. Akalnya sudah tidak ada di situ ketika dia pingsan ini. Adapun yang kita bahas sebelum dia pingsan. Sebelum dia pingsan dia makan atau enggak? Jika sebelum dia pingsan makan, maka tidak sah puasanya. Maka wajib baginya mengqadha puasa. Nah, baik. Nah, silahkan. Nah. Lah. Karena sudah siang hari. Nah. Untuk nah. Pakai itu. Kan dari dari malam harinya itu dia niat untuk puasa sahur, terus di pas jam 5 itu, kemudian pas pagi hari itu kambuh penyakitnya, Ustaz. Penyakit yang buat pingsan itu langsung nyerang ke otak dia. Kemudian disuruh untuk minum obat waktu itu, berarti wajib kita qadha ya? Wajib qadha. Kalau kasusnya seperti itu. Nah, kemudian dia disuruh minum obat pada hari itu juga. Iya. Nah, pada hari itu juga. Ketika kita mengatakan pada hari itu juga, berarti belum waktu berbuka. Iya. Karena waktu berbuka pada malam, sahih, pada maghrib. Pada hari itu juga ketika ia minum, maka wajib baginya mengqadha. Maka wajib baginya mengqadha karena dia makan dan minum ketika sudah sadar. Beda misalnya antum pingsan, antum tidak sadar, atau antum dalam keadaan tidur, tiba-tiba antum minum sepuasnya, ngigo misalnya, atau makan sepuasnya, ngigo. Beda kasus ini. Maka rufi al-qalamu an thalathatin di situ. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Baik. Ini soal? Nah, Ustaz, ada 3 pertanyaan. Masya Allah. Saya seru sekali kayaknya nih. Nah, diperingkas silakan. Ya, yang pertama Ustaz, masalah tadi orang gila kan hilang akal, tapi pas yang keluar akalnya Ustaz. Nah, keluar akalnya tadi hilaf kan 2 pendapat Ustaz. Pendapat Imam Ahmad melanjutkan puasa. Kan tadi itu kalau Imam Syafi'i cukup mengqadha aja Ustaz. Nah, yang Anda pertanyakan Ustaz, itu kan kalau pendapat Imam Ahmad tuh udah otomatis tidak qadha karena dia melanjutkan puasa Ustaz. Nah, pendapat Imam Syafi'i ini Ustaz, dia
kodok Ustaz kan. Nah, Dikodok tapi otomatis dia harus lanjutin puasa itu. Kalau dia makan kan batal karena udah sadar. Nah, bagaimana? Kita perhatikan di sini dalam kasus ini ketika orang gila tersebut tadi gila kemudian tersadar pada siang hari bulan puasa. Tadi kita sebutkan apakah dia harus mengqadha puasa atau tidak. Nah, dan bahkan sebaliknya yang antum sebutkan tadi sebaliknya. Bahkan para imam Syafi'i atau madhab Syafi'iyah dan Hanabilah atau madhab Hambali mengatakan apa? Tidak wajib baginya qadha. Tidak wajib baginya qadha. Nah, tidak wajib baginya apa di situ? Qadha. Nah, namun apa yang harus dia lakukan oleh orang tersebut? Harus ia melanjutkan puasanya. Karena ketika tidak wajib baginya qadha, masih ada peluang untuk lanjut puasa, untuk berpuasa masih ada. Berbeda kalau dikatakan orang ini wajib baginya qadha, berarti puasanya batal atau tidak? Puasanya batal. Karena yang wajib qadha adalah puasa yang tidak diterima atau yang batal tadi. Nah, mungkin karena faktor setiap bulan seperti menstruasi untuk wanita atau karena makan dan minum dan yang lainnya yang membatalkan puasa tersebut, maka ini wajib baginya apa? Qadha. Adapun hal tadi tidak wajib baginya qadha, dan ini para ulama menyebutkan hal yang demikian, dan pendapat-pendapat ini kuat. Di antaranya adalah madhab Syafi'iyah, madhab Hanabilah, dan juga dikuatkan oleh ulama kontemporer sekarang seperti Syekh bin Baz dan juga Syekh Utsaimin rahimahumullah ta'ala. Nah, semuanya kuat. Bahkan dalam masalah ini tidak ada khilaf para ulama. Tidak ada khilaf di sini. Nah, maka di sini tidak ada khilaf para ulama. Yang kita sebutkan tadi khilaf adalah apa yang sebelumnya. Yang kita sebutkan adalah pada pembahasan sebelumnya tadi. Taib. Nah, masalah orang yang pingsan, Ustaz. Tapi dia pingsan kan, Ustaz tidak sadar. Tapi orang biasa heboh, Ustaz. Gimana biar sadar orang ini? Diminumin sama orang, Ustaz. Nah, kan diminumin sama orang, tapi dia tidak tahu dirinya minum terus sadar. Nah, gimana puasa? Lanjut puasa. Karena dia diminumkan sama orang dalam keadaan apa? Tidak sadar, sah? Nah, dalam keadaan tidak sadar. Beda ketika dia sudah sadar minta minum lagi. Tambah lagi 1 gelas. Nah, ini udah. Biasa kan udah sadar, minuman balik udah sadar. Inilah yang perlu kita ketahui ya ikhwan. Jadi ketika kita tahu orang ini pingsan misalnya karena puasa, ketika dia sudah sadar jangan antum kasih lagi minum. Ini adat kita yang seperti itu nih. Nah, kita selama ini orang jatuh misalnya tabrakan, mohon maaf, kasih minum. Nah, memang ini kebiasaan kita sudah itu, uruf kita. Tapi bagaimana kalau orang puasa, orang ini sedang puasa, jangan kasih minum. Jangan suruh dia batalkan puasa. Kita tidak tahu dia puasa juga. Lanjut puasanya. Nah, wallahu ta'ala a'lam wa a'lam bissawab. Baik. Karena dah lemah, Ustaz, kan harus bayar fidyah. Nah, ada juga ini termasuk orang tidak mampu puasa seperti orang hamil, Ustaz. Nah, sama ibu menyusui kan dia tidak puasa atau bayar fidyah. Baik. Kalau orang tua ini kan boleh dibayarin sama orang, Ustaz. Nah, kalau orang hamil atau menyusui, contoh seperti istri kita, Ustaz, ya, kita yang bayarin fidyahnya boleh enggak, Ustaz? Atau orang lain? Boleh antum ataupun orang lain. Boleh, Ustaz. Bukan berarti khusus orang tua ini aja. Tidak khusus untuk ini. Tapi kasusnya yang beliau sebutkan hafizahullah taala di sini adalah kasus. Jadi dari kasus ini kita bisa ambil kesimpulan, oh ternyata tidak hanya untuk yang tua saja ini berlaku, bahkan untuk yang lain juga. Semisal tadi antum sebutkan orang yang hamil tidak mampu untuk berpuasa karena kehamilannya. Kemudian ada yang rusak puasanya 2 atau 3, selanjutnya dan seterusnya. Besoknya dia mau ganti lagi, sudah melahirkan, menyusui, tidak mampu lagi. Sahih, tidak mampu lagi karena uzurnya juga syar'i. Apa? Uzur karena untuk menyusui. Maka boleh baginya fidyah, boleh baginya membayar fidyah. Dari mana fidyah ini? Apakah harus dari hartanya si fulanah? Itu tidak lazim. Tidak harus. Nah, bisa dari antum sebagai suaminya misalnya, atau yang lainnya. Misalnya ada orang, saya mau bayarkanlah puasanya, biar saya dapat pahala, fidyahkan. Nah, boleh. Allah Ta'ala a'la wa alam bissawab.
Nah, wayakum. Baik. Mujib. Nah. Nah. Baik. Terkait dengan orang tua yang sudah pikun, maka ilat yang ada di situ, apa itu ilat? Nah, penyebab. Penyebab di sini hukumnya itu bisa disetarakan, disesuaikan dengan hukum yang disebutkan di dalam hadis, yaitu apa? Hukum dengan orang gila tadi. Karena Nabi SAW tidak sebutkan pikun kan? Yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis tadi apa? Nah, anil majnun hatta yaqil. Nah, orang yang berakal sampai gila. Lantas bagaimana dengan orang pikun? Kan ini pertanyaan kita kan? Nah, pertanyaan kita, dari mana kita bisa ambil hukum orang pikun ini? Yaitu dengan cara kias tadi. Dikiaskan dari apa? Nah, dikiaskan dari orang yang gila. Orang gila kenapa dia tidak diangkat al-qalam dari dia? Tidak terikat lagi baginya taklif karena akalnya hilang. Orang pikun, ketika pikun akalnya hilang atau tidak? Akalnya hilang. Sahih ketika pikun. Ketika pikun, orang pikun akalnya hilang. Karena orang pikun ketika pikun akalnya hilang, maka sama statusnya dengan orang gila tadi. Sama statusnya dengan yang gila tadi. Yaitu apa? Ketika ia sadar, barulah dia melanjutkan puasa. Jika seandainya dia sadarnya pada siang hari bulan Ramadan. Sahih? Bisa dipahami? Nah, misalnya sebelumnya udah kenyang nih makan minum, misalnya kan, sudah makan minum tiba-tiba sadar dari pikunnya, oh saya ini hari puasa ini, bulan Ramadan saya harus puasa. Kemudian dia puasa, lanjut enggak puasanya? Lanjut puasa. Kenapa? Statusnya sama dengan apa? Orang yang gila tadi, karena ilatnya sama, yaitu faqidul dzakirah, hilangnya akal. Baik, jelas? Nah, barakallahu fikum. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Ada pertanyaan lagi? Selain ini silahkan. Masyaallah. Pak Mas nih? Allah yahfazukum jami'an. Jelas ya? Wadih ha? Masyaallah. Nah, wadih. Barakallah. Dan ini kenapa kita sebutkan secara mendetail kasus ini? Karena kasus ini sering terjadi di masyarakat kita. Hal ini. Jadi ketika antum tahu ilmunya, antum bisa menjelaskan. Paling tidak keluarga lah kita bisa jelaskan. Apalagi bisa menjelaskan masyarakat kita. Nah, demikian ya ikhwah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang kita paparkan, kita sampaikan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua. Dan kita bisa menyambut Ramadan nantinya dengan penuh bekal ilmu. Dan tidak ada lagi was-wasan, tidak ada lagi keraguan-raguan. Kita pede menghadapi bulan Ramadan dan keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan telah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla dosa dan kesalahan kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.